Baik, selamat siang bagi kita semua. Kita berjumpa kembali untuk mata kuliah metodologi penelitian ini. Silakan berdoa untuk pembukaan. Si Mai, silakan Mai berdoa. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat dan kasih setiamu sehingga kami dapat melaksanakan perkuliahan kami pada siang hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, lancarkanlah perkuliahan kami mulai dari awal sampai akhir nanti. Berilah kesabaran kepada Bapak dosen kami dalam mengajari kami. Berkatilah kedua orang tua kami ya Bapa, berikanlah kedua orang tua kami kesehatan dan kekuatan. Ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan dalam hidup kami ya Bapa, agar kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, terima kasih ya. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ini. Apakah suara saya kedengaran dengan baik? Kedengaran, Pak. Coba volumenya ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan berbicara mengenai langkah-langkah menuju wawancara. Kalau minggu yang lalu kita telah berbicara soal langkah-langkah menulis kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Sekarang kita akan menulis langkah-langkah dan belajar langkah-langkah menyusun wawancara dari metodologi penelitian kualitatif. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nanti dalam bagaimana langkah-langkah menulis, menyusun wawancara itu. Saya akan share screen. Sudah kelihatan ya? Ya, langkah-langkah penyusunan wawancara. Nah, wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Memang ada anggapan bahwa kalau misalnya ya sebagian pendeta, dokter, perawat, konselor, dosen, ya, menganggap bahwa wawancara ini mudah. Nah, karena mungkin mereka itu adalah orang yang dalam kesehariannya sudah terbiasa berkomunikasi, berbicara, atau menjumpai banyak orang. Sehingga mereka mengatakan itu mudah. Tetapi dalam prakteknya, menyusun wawancara itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Karena banyak peneliti mengalami kesulitan ketika mewawancarai orang. Ya, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mewawancarai orang. Karena orang-orang yang diwawancara itu cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan. Ketika ditanya, diam aja dia. Ketika ditanya lagi, diam terus. Gitu. Sehingga kesulitan mendapatkan data. Karena yang diwawancara itu cenderung diam, karena tidak terbiasa mengungkapkan perasaan. Nah, wawancara pada penelitian kualitatif memiliki perbedaan dibandingkan dengan wawancara pada penerimaan mahasiswa baru misalnya, atau wawancara pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan. Ini harus diingat, mempunyai tujuan.
dan didahului beberapa pertanyaan informal. Nah, wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan. Jadi makanya dia tidak mudah, karena ternyata dia lebih dari sekedar percakapan. Dan berkisar dari informal menuju formal. Jadi ini dia dari informal menuju formal. Jadi kita cerita awal dulu, lalu dari pertanyaan ringan yang informal, siapa namamu, bagaimana keadaanmu, tetapi akhirnya berbicara kepada yang formal. Nah, artinya ada disebut dengan aturan peralihan. Dia mulai berbicara ringan-ringan dulu seputar kehidupan informasi yang diwawancarai responden informan kita atau partisipan, lalu tiba-tiba dia punya pertanyaan peralihan, lalu akhirnya dia sampai kepada pertanyaan formal. Sehingga dia tidak hanya sekedar bercakap-cakap, tetapi penelitian, wawancara penelitian itu ditujukan untuk mendapatkan informasi. Jadi tujuannya sebenarnya ini, untuk mendapatkan informasi. Karena itu hubungan asimetris tampak. Nah, ini yang harus dilihat. Nah, peneliti itu cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan ini, perasaan, persepsi, dan pengertian dari pemikiran dari partisipan. Itu yang harus dicapai oleh pewawancara itu, peneliti itu. Dia harus mendapatkan perasaan, dia harus mendapatkan persepsi dan pemikiran dari partisipan. Nah, jika kita belajar lebih mendalam dari pemikiran para ahli, misalnya Hollow dan Wheeler, maka kita akan menemukan nanti beberapa jenis wawancara itu. Yang pertama ialah wawancara tidak berstruktur. Jadi dia tidak berstruktur dia. Atau tidak standar. Atau dikatakanlah informal. Atau berfokus. Itu yang pertama. Nah, wawancara ini dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Jadi dari hal-hal umum. Nah, kalau bicara misalnya soal penelitian pendidikan agama Kristen nanti misalnya, ya bicara tentang pendidikan agama Kristen secara global. Lalu dia arahkan nanti kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus. Maka ketika berwawancara itu, peneliti harus tetap ingat kata-kata kunci dari perbincangan itu. Walau dia berbicara dari umum, tetapi dia tetap akan ingat kata-kata kunci. Atau daftar topik, agenda yang akan dicakup dari wawancara itu. Jadi dia tidak lari dari pembicaraan walau perbicaraannya secara umum. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Tidak dia buat pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dia hanya apa yang dia ingat dari topik-topik tadi atau dari kata-kata kunci tadi, ya sembarangan dia tanya kepada yang dia wawancarai. Nah, misalnya contoh begini. Ceritakan tentang pengalaman sakit hati Anda. Nah, berarti ketika itu pertanyaan kita, maka ingatlah nanti kata kunci selama perbincangan itu ialah sakit hati, perasaan, pergi ke pendeta atau konselor, atau berdoa, atau membaca kitab suci, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nanti kalian berbicara, ceritakanlah pengalamanmu sebagai murid pendidikan agama Kristen.
Berarti nanti yang dalam perbincangan itu harus keingat bagaimana seorang murid, bagaimana seorang guru, bagaimana proses iman, dan sebagainya. Itu contoh. Nah, jenis wawancara ini bersifat fleksibel. Memang ini lebih fleksibel. Dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Sehingga dia mendengar minat dari partisipan itu yang diwawancara. Nah, pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan. Tergantung ya dari jawaban-jawaban pertanyaan partisipan itu. Nah, hal ini dapat ditindaklanjuti, tetapi peneliti juga mempunyai agenda, yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dalam pemikirannya dan isu tertentu yang akan digali. Jadi walaupun pertanyaan itu tidak disediakan atau siapkan sejak dini, tapi dia tetap ingat kata-kata kuncinya sehingga ketika dia berbincang dengan partisipan, informan itu, dia sudah punya tujuan perbincangan. Umumnya ada perbedaan hasil wawancara pada tiap partisipan. Jadi kalau kita tanya pertanyaan yang sama dengan pertanyaan dengan orang-orang yang berbeda, pertanyaan yang sama dengan orang-orang yang berbeda, biasanya berbeda-beda hasil jawaban mereka. Itulah yang harus dievaluasi oleh peneliti nanti. Karena mereka akan memiliki jawaban atau respon yang berbeda-beda. Nah, wawancara jenis ini terutama cocok bila peneliti mewawancarai partisipan lebih dari satu kali. Jadi nanti kalau kalian ingin berkali-kali mewawancarainya, gunakanlah wawancara ini yang tidak berstruktur. Sehingga kesannya seperti ngobrol-ngobrol. Nah, pedoman wawancara tidak terstruktur adalah pedoman yang berisi garis besar pedoman, tidak terdapat topik yang mengontrol alur pembicaraan. Jadi tidak ada topik yang mengontrol alur pembicaraan. Biasanya digunakan untuk mengembangkan penjelasan dari penelitian kuantitatif. Jadi dikembangkan dari penelitian kuantitatif. Nah, contoh ini saya berikan contoh pedoman wawancara studi retrospektif kelengkapan pengisian laporan penting dokumen rekam medis pasien tuberkulosis. Ini contoh. Dia hendak mewawancarai pasien yang penyakit TBC. TBC ya, ini contoh. Nanti kalian bisa ganti dengan penelitian pendidikan agama Kristen. Ya. Ini contoh. Maka nanti tentukan jadwal wawancaranya. Misalnya jadwal wawancaranya itu katakanlah hari Rabu tanggal 6 April 2022. Kita mulai misalnya perbincangan kita pukul 10 dan selesai pukul 11. Lalu yang kita wawancarai adalah seorang perempuan usianya 50 tahun. Jabatannya dia seorang perawat. Pendidikan terakhir dia D3. Nah, lalu apa pertanyaan penelitiannya? Ketika dia hendak mewawancarai orang-orang yang berpenyakit TBC misalnya. Apa saja kendala-kendala dalam pengisian laporan penting? Ketika perawat ini misalnya membuat laporan, apa kendalanya? Lalu yang kedua, mengapa masih banyak terdapat item laporan penting yang tidak terisi? Mengapa ada misalnya laporan penting itu tensi pasien tidak diisi, kemudian batuk
pasien bagaimana perkembangannya tidak diisi. Nah itu, mengapa tidak diisi itu? Kira-kira gitu ya. Lalu pertanyaan ketiga, apakah semua petugas medis paham terhadap cara pengisian dokumen rekam medis? Lalu, apakah ada punishment bagi petugas medis yang tidak mengisi rekam medis dengan lengkap? Jika ada, dalam bentuk apa? Lalu, apakah ada rencana untuk merancang ulang formulir resume medis ini? Nah, ini beberapa contoh pertanyaan kalau kita memilih pertanyaan yang tidak terstruktur. Nah, jadi ini nanti kalian bisa konversi dengan apa yang akan kalian lakukan, kan? Itu ya. Itu contoh wawancara tidak berstruktur. Nah, sekarang kita masuk pada jenis kedua, wawancara semi berstruktur. Ini yang kedua. Nah, wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara bukanlah jadwal. Seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan, bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun, pedoman wawancara menjamin peneliti. Nah, ini pedoman menjamin peneliti. Pedoman itu menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan. Nah, peneliti dapat menghemat waktu melalui cara ini. Cuma dross rate lebih rendah daripada wawancara tidak berstruktur. Dross rate itu sampah. Nah, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan. Contoh pertanyaannya misalnya begini, ceritakan bagaimana sakit hati Anda pertama kali mulai. Apakah Anda pergi dan mengatakannya ke konselor atau ke pendeta pada awal terjadinya sakit hati itu? Apa yang konselor atau pendeta bilang? Dan apa yang terjadi setelah itu? Ini semi berstruktur. Memang dose rate-nya rendah daripada wawancara tidak berstruktur. Kalau ini tadi dose rate-nya tinggi, ini kan dose rate-nya tinggi. Dose rate tidak berstruktur itu dose rate-nya tinggi, artinya sampah. Banyak jawaban mereka itu artinya tidak mendukung penilaian kita. Itu dose rate atau sampah, spam. Ya. Jadi gross rate itu adalah, jumlah materi atau informasi yang tidak berguna dalam penelitian. Dia jawab, pertanyaan tidak begitu berguna. Itu gross rate. Kalau untuk wawancara yang tidak berstruktur itu, ya untuk ini bagian pertama ini gross rate-nya tinggi. Tapi untuk wawancara semi berstruktur itu gross rate-nya lebih rendah dari wawancara yang tidak berstruktur. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri isu mana yang dimunculkan tadi. Begitu ya. Nah, wawancara semi terstruktur ini lebih tepat jika dilakukan dalam penelitian kuantitatif daripada penelitian lain. Jadi ini lebih tepat digunakan pada penelitian kualitatif daripada tidak berstruktur. Dan satu lagi nanti daripada yang berstruktur, yang standar. Nah, untuk menghasilkan data yang berkualitas diperlukan alat-alat pembimbing pendamping seperti buku catatan, tape recorder, kamera. Lalu apa ciri-ciri wawancara terstruktur? Ini pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema
dan alur pembicaraan. Jawaban yang diberikan oleh informan tidak dibatasi sepanjang tidak keluar dari tema atau alur pembicaraan. Lalu ketepatan wawancara dapat diprediksi. Fleksibel, tapi terkontrol. Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan data. Lalu tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena atau masalah tertentu. Nah, ini ciri wawancara terstruktur. Nah, prinsip wawancara yang baik adalah pewawancara harus mengenal dengan baik pokok persoalan. Jadi sebelum kalian nanti melakukan wawancara, kalian harus sudah benar-benar tahu apa pokok persoalan kalian. Apa yang hendak kalian tahu dari orang. Kalian sudah mengerti pokok persoalan. Kemudian pewawancara harus mencoba menggunakan teknik untuk membujuk informan atau responden untuk apa? Menguraikan apa yang terjadi selanjutnya. Jadi kita harus membujuk, pandailah kita mengarahkan mereka. Lalu pewawancara harus mengulas catatan-catatan di lapangan. Jadi mengulas catatan-catatan di lapangan dan langsung membuat perbaikan waktu itu juga. Jadi kalau nanti di dalam perbincangan itu ada perlu yang diulas dan diperbaiki, langsung perbaiki. Kemudian ucapan terima kasih disampaikan kepada responden pada akhir wawancara. Jadi harus berikan ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan saya. Ya, harus diberikan ucapan terima kasih atau penghargaan kepada mereka. Kemudian instruksi untuk wawancara yang baik sebagai berikut. Mulailah wawancara dengan perjanjian. Tadi saya di atas sudah sambil contoh. Lalu setelah wawancara berjalan dengan tepat, doronglah responden secara perlahan-lahan atau tanyakan lebih mendalam. Nah, dengan perjanjian, lalu ketika sudah bertanya, arahkanlah semakin mendalam. Baru dengarkan baik. Dengarkan dengan baik. Agar dapat menangkap semua informasi yang diberikan. Jadi kita harus mampu menangkap. Menangkapnya. Nah, apabila kunci pokoknya sudah muncul dalam diskusi, hal ini harus diikuti terus. Ketika sudah masuk kepada pokok-pokok yang kita bahas, ikuti terus perbincangan. Lalu usahakanlah untuk mengarahkan diskusi dari waktu ke waktu, dari topik ke topik. Jadi ya semi terstruktur. Lalu langkah-langkah wawancara semi terstruktur menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, mengawali atau membuka alur wawancara, lalu melangsungkan alur wawancara, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan, lalu mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah dilakukan. Ini contoh pedoman dalam rangka menyusun wawancara semi terstruktur. Jadi saya katakan tadi di awal, pedoman itu menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data. Ini pedoman. Pedoman itu yang mana? Yang ini, yang saya katakan di bawah ini. Inilah pedoman itu. Nah, ini pedoman. Harus dimiliki kalau kita hendak mewawancarai secara semi terstruktur. Jadi ada pertanyaan netral, ada pertanyaan yang mengarahkan. Nah, contoh
apakah Anda pernah mengoperasikan sistem informasi rekam medis? Itu pertanyaan netral. Lalu kalau sudah dia jawab, lalu kita sudah masuk dalam perbincangan yang bagus, enak, baru ini mengarahkan. Tolong ceritakan pengalaman Anda saat mengoperasikan sistem informasi rekam medis. Nah, itu. Jadi kalau yang pertama tadi lebih netral, pertanyaan berikutnya ialah mengarahkan responden kita itu atau informan kita itu. Contoh pertanyaan yang kedua netral. Pernahkah Anda meminjamkan dokumen rekam medis tanpa prosedur? Dia jawab dengan umum, lalu arahkan. Walaupun Anda tahu bahwa meminjamkan dokumen rekam medis itu tidak sesuai prosedur adalah suatu kesalahan, mengapa Anda tetap melakukan? Itu sudah mengarah. Lalu pertanyaan ketiga yang netral, apakah sistem informasi rekam medis pernah mengalami error? Lalu yang bersifat mengarahkan, dalam rentang waktu 1 bulan, seberapa sering terjadi error pada sistem informasi rekam medis? Nah, ini contoh pertanyaan terstruktur. Kemudian semi terstruktur maksudnya. Kemudian pertanyaan itu juga bisa dilakukan terbuka dan tertutup. Ini kan terbuka, tertutup. Untuk pertanyaan yang netral dan yang mengarahkan. Contoh, bagaimana, ini kan terbuka untuk netral. Bagaimana pendapat Anda mengenai tracer sebagai alat pelacak dokumen rekam medis? Kalau tertutup, apakah Anda setuju tracer sebagai pelacak dokumen rekam medis? Ini yang terbuka. Yang mengarahkan misalnya, dokumen rekam medis yang tidak kembali ke filing dapat dilacak keberadaannya dengan menggunakan tracer. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan tersebut? Kalau terbuka, kalau tertutup, tentunya Anda setuju dengan pendapat saya yang menyatakan bahwa tracer dapat digunakan untuk melacak keberadaan dokumen rekam medis, bukan? Nah, itu contoh. Kalau kalian itu menggunakan jenis yang kedua, wawancara yang semi terstruktur. Ini bentuk pedoman tadi. Nah, kualitas data wawancara banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk bagian yang kedua ini, wawancara yang semi terstruktur. Yang pertama ditentukan oleh kemampuan pewawancara dalam membangun dan mengembangkan interaksinya dengan responden. Jadi intinya itu adalah kemampuan pada kita wawancara atau peneliti. Lalu yang kedua, situasi wawancara. Dan topik penelitian yang biasanya tertuang dalam buku daftar pertanyaan. Ini bagaimana situasi kita dalam wawancara itu? Apakah mendukung atau tidak? Baru kita wawancara langsung lewat mobil yang ribut, atau baru kita wawancara anjing sedang mengganggu, itu juga mengganggu. Baru kita wawancara datang anaknya yang mengganggu atau cucunya yang mengganggu dan sebagainya. Nah, dari berbagai faktor tersebut, posisi pewawancara sangatlah menentukan. Posisi pewawancara sangatlah menentukan. Artinya pewawancara dituntut mampu mengadakan pendekatan. Dia harus mampu mengadakan pendekatan kepada responden. Menjelaskan topik penelitian dengan baik. Sehingga dapat membangun dan menciptakan situasi yang kondusif. Jadi kalau pewawancara sudah menguasai bahan, maka situasi itu pasti kondusif. Nah, itulah sebabnya kualitas hasil wawancara banyak ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan pewawancara. Nah, ini untuk bagian yang kedua. Nah, sekarang bagian yang ketiga, wawancara berstruktur atau standar.
dia berstruktur atau standar. Ini yang ketiga. Nah, peneliti kualitatif jarang menggunakan jenis wawancara ini. Memang jarang. Namanya pun yang standar ya, dia lebih kaku. Maka jarang digunakan. Beberapa keterbatasan pada wawancara yang jenis ini membuat data yang diperoleh tidak kaya karena terlampau kaku, dia terlampau resmi. Jadwal wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan. Ya. Direncanakan semua. Sudah diberikan kepada yang mau kita wawancarai, kita rencanakan. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Jadi tidak boleh melangkah dari 1 ke 4 dan 5, harus terstruktur. Memang wawancaranya ini apa? Hemat waktu. Dan ini juga hemat energi, hemat dana. Karena sejumlah wawancara tidak begitu banyak menghabiskan waktu dalam penelitian ini. Analisis data tampak lebih mudah, tampaknya, sebagaimana jawaban yang ditemukan dengan cepat. Umumnya pengetahuan statistik penting dan berguna untuk menganalisis jenis wawancara ini. Namun, wawancara ini mengarahkan responden atau respon partisipan tidak tepat digunakan dalam pendekatan kualitatif. Makanya wawancara berstruktur ini berisi pertanyaan terbuka. Namun peneliti diingatkan terhadap hal ini sebagai isu metodologis yang akan mengacaukan dan akan jadi menyulitkan analisis. Sehingga peneliti kualitatif menggunakan pertanyaan yang berstruktur hanya untuk mendapatkan sosiodemografik seperti usia, lamanya kondisi yang dialami, lamanya pengalaman, pekerjaan, kualifikasi, dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat dalam wawancara yang berstruktur. Nah, menurut Robinson, dia mengatakan bahwa wawancara yang berstruktur ini merupakan wawancara yang mendalam, formal, terbuka, merupakan element utama dari penelitian kualitatif. Sehingga wawancara kualitatif formal adalah percakapan yang tidak berstruktur dengan tujuan yang biasa mengutamakan perekaman dan transkrip data atau verbatim, kata per kata, dan penggunaan pedoman wawancara bukan susunan yang pertanyaan yang kaku. Nah, ini yang kita lihat dalam wawancara. Jadi kalau sekarang wawancara yang berstruktur ini ada pedomannya. Pedomannya ada variabel, ada subvariabel, ada indikator. Contoh variabel. Faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis pasien rawat inap. Contoh ini kembali misalnya kita gunakan dari contoh penelitian untuk orang di rumah sakit ya. Nah, maka kita harus ada subvariabelnya. Apa itu? SDM, sarana prasarana. Ya, SDM, sarana prasarana. Kemudian ada yang akan diteliti lagi untuk metode. Kemudian ada SOP. Dan kemudian yang terakhir ialah proses. Kita sudah buat strukturnya, struktur yang harus kita wawancarai. Kalau kita hendak menjawab pertanyaan faktor penyebab ini, apa faktor penyebab dari ketidaklengkapan pengisian dokumen daripada rawat inap. Nah, kemudian setelah kita buat subvariabel, maka kita lihat indikatornya. Kalau berbicara SDM, apa indikatornya? Ini pengetahuan, pengalaman kerja, etos kerja, pelatihan. Lalu ketika nanti kita bicara soal sarana prasarana, ini yang harus kita tanya ini. Ketentuan sarana, kartu kendali, buku ekspedisi, formulir,
ketersediaan fasilitas, dan kelayakan tempat assembly. Itu. Lalu kita bicara metode, itu sistem evaluasi, pengawasan, dan SOP-nya. Lalu kita lihat nanti SOP-nya apa ini. Kejelasan langkah-langkah, kejelasan uraian tugas, sosialisasi, dan isi. Baru nanti kalau kita bicara prosesnya, akan kita tanyakan soal alur kelengkapan pengisian, kendala dan hambatan pengisian, dan sebagainya. Lalu setelah ini kita buat strukturnya, buku pedomannya, maka kita buatlah contoh. Ini contoh wawancara yang terstruktur. Ada jadwal wawancara, kemudian identitas informan, jenis kelamin, usia, jabatan, pendidikan terakhir, baru pertanyaan. Untuk SDM ini, apa pertanyaannya? Apakah Bapak pernah membaca tentang rekam medis? Siapa yang membuat rekam medis pasien? Apa isi rekam medis pasien? Catatan penting apa yang harus ada dalam rekam medis pasien? Sampai 8 pertanyaan. Lalu untuk bidang prasarana, apakah ada ketentuan mengenai sarana prasarana yang harus ada dalam menunjang kelengkapan rekam medis? Menurut Bapak Ibu, sarana yang ada saat ini apakah sudah memenuhi sarana yang harus ada untuk mendukung kelengkapan pengisian rekam medis? Itu sarana prasarana. Lalu untuk bidang SOP, apakah sudah ada ketentuan SOP yang mengatur tentang kelengkapan pengisian rekam medis? Apakah ketentuan tersebut dituangkan secara tertulis? Lalu kita bicara metode, apakah ada sistem pengawasan proses kelengkapan pengisian rekam medis? Lalu kita bicara nanti soal proses, tolong jelaskan alur proses kelengkapan pengisian rekam medis. Apa kendala atau hambatan yang sering Bapak Ibu alami dalam kelengkapan pengisian rekam medis? Nah, ini contoh ketika kita melakukan wawancara secara terstruktur. Nah, memang ada lagi, itu tadi kan pendapat dari seorang ahli tentang jenis wawancara. Itu. Lalu kalau menurut pendapat Mai, ada lagi jenis wawancara yang kita temukan, yaitu wawancara berkelompok. Wawancara berkelompok ini merupakan instrumen yang berharga untuk peneliti yang berfokus pada normalitas kelompok atau dinamika seputar isu yang ingin diteliti. Jadi ketika ada kelompok, misalnya kita tanya berkelompok, jadi bukan personal. Itu wawancara yang lain menurut Mei ya. Yang kedua, bukan yang kedua. Untuk mencapai wawancara yang berkelompok ini, kita harus memperhatikan dimensi prosedural, struktural, dan kontekstual. Supaya bisa tercapai wawancara yang berkelompok ini. Apa itu prosedural struktural? Ini faktor prosedural struktural bersandar pada wawancara yang bersifat natural antara peneliti dengan partisipan, atau disebut juga dengan wawancara tidak berstruktur. Tetapi wawancara yang kontekstual atau faktor yang kontekstual, dimensi kontekstual mencakup jumlah isu. Terminologi, yang pertama terminologi, yang dalam wawancara dianggap penting, kemudian konteks itu yang kedua, yang berdampak pada penilaian respon, lalu aspek kontekstual yang penting lainnya adalah persepsi partisipan terhadap karakteristik wawancara. Hal yang menjadi mendasar partisipan mengungkapkan pendapatnya atau pengalamannya adalah berdasarkan karakteristik wawancara yang terlihat. Misalnya aksen dari yang wawancara itu, pakaiannya, sukunya, gendernya, itu sangat menentukan dalam mencapai hasil wawancara. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan kira-kira? Dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan.
Dalam menyusun wawancara, Pak, apa saja hal-hal yang sulit yang sering dijumpai, Pak, dan apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya, Pak? Ya, jadi tadi saya katakan dalam wawancara itu sering kendala yang dihadapi ialah pewawancara itu, maksudnya kita peneliti tidak menguasai materi kita, tidak menguasai bahan-bahan, atau katakanlah kalau skripsi ya, tidak menguasai skripsi kita. Sehingga wawancara yang kita lakukan menjadi gagal. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak mampu menguasai situasi. Kalau kita tidak menguasai topik, tentu tidak menguasai situasi dan kondisi wawancara. Itu yang membuat kendala. Lalu yang ketiga, tadi cara kita berbicara, berkomunikasi. Aksen itu kan pengucapan kita, pakaian kita, cara duduk kita, cara memandang kita kepada partisipan, informan itu tidak baik. Atau mungkin gaya kita berbicara tidak sopan, atau kata-kata kita tidak jelas, atau kata-kata kita misalnya tidak begitu dimengerti oleh partisipan. Itu banyak kendala. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya pertama ya kuasai topik kita. Maka buatlah, kalau pilih tadi metode wawancara kita tidak beraturan, yang mulai dari umum kepada yang khusus, atau semi terstruktur yang kita buat tadi langkah-langkahnya, atau yang standar yang terstruktur tapi dia kaku. Tapi tadi yang kita pilih yang nomor 2 ya, semi terstruktur tadi. Dia ada fleksibelnya, ada buku pedomannya, tapi kita ikuti pembicaraan dengan baik. Nah, itu ya. Jadi ini langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita tidak gagal dalam wawancara. Harus kita kuasai materi kita. Harus kita buat buku pedoman wawancara. Lalu kita ikuti langkah-langkah yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi itu. Jadi kalau nanti kalian baca dan renung-renungkan lagi nanti ini sebenarnya sudah semua di sini. Langkah-langkahnya, apa bentuk-bentuknya yang kita lakukan. Kalau kita pilih metode tidak terstruktur, semi terstruktur, dan berstruktur. Kan ini ada langkah-langkahnya kan. Ini langkah ciri-cirinya, ini ada prinsipnya, instruksinya, langkah-langkah. Langkah-langkah ya. Sudah ada ini langkah-langkah. Nah ini. Nanti ke bawah kita akan perdalam lagi bagaimana langkah cara dibuat daripada wawancara. Oke. Kalau tidak ada hanya itu, kita akan lanjutkan. Ini kita bicara sekarang lama dan pemilihan waktu wawancara. Wawancara yang ideal itu harus kita lakukan dalam waktu 1 jam. Jangan lebih 1 jam. Karena orang bosan, kalau 1 jam itu masih pas. Tapi lewat 1 jam orang bosan untuk wawancara. Jadi mulailah wawancara tepat waktu dan berakhir tepat waktu. Lalu kita harus juga melihat partisipan kita. Kalau dia orang tua yang sudah lanjut usia misalnya, jangan paksa terus wawancara yang 1 jam itu. Tapi berikan dia waktu istirahat. Karena terkadang dia nggak tahan dulu. Berikan dia istirahat setelah 20 menit atau 30 menit. Demikian juga anak-anak. Anak-anak itu tidak tahan lama duduk, konsentrasi. Setelah 10 menit, biarkan dia dulu main-main. Baru lanjut lagi. Nah ini, kalaupun misalnya kita ingin wawancara karena topiknya hangat, paling bisa ditolerir sampai 3 jam. Tapi jangan lebih dari 3 jam.
tidak boleh lebih dari 3 jam. Walaupun sore yang wawancara itu. Tapi umumnya kita selesaikanlah dalam tempo 1 jam dengan memperhatikan tadi orang yang lanjut usia dan anak-anak. Ada istirahatnya. Jangan terus selama 1 jam itu wawancara, nanti bosan mereka. Ada istirahat. Itu lama dan pemilihan waktu wawancara. Jadi sekarang kita belajar jenis pertanyaan dan hal yang terkait. Nah, ketika kita menanyakan sesuatu kepada partisipan, wawancara menggunakan berbagai teknik komunikasi dan cara bertanya. Ya, harus ada teknik komunikasi dan cara bertanya. Maka kita perlu membuat daftar jenis pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan pengalaman, dapatkah Anda ceritakan tentang pengalaman Anda menghadapi sakit hati? Kalau dia bertanya perasaan, bagaimana perasaan Anda saat klien yang pertama Anda layani meninggal? Kalau pengetahuan, apa pelayanan yang tersedia untuk kelompok klien ini? Nah, jadi ada 3 hal, pengalaman, perasaan, pengetahuan. Itu yang harus didaftar. Nah, kemudian ada yang pertanyaan yang grand tour. Dan juga ada nanti pertanyaan yang mini tour. Apa itu grand tour? Pertanyaan yang lebih luas. Ya, grand tour itu lebih luas. Sementara mini tour lebih spesifik. Jadi pertanyaan kita itu grand tour, artinya ya umum-umum. Dan ada pertanyaan yang lebih khusus, itu mini tour. Misalnya kalau grand tour, dapatkah Anda jabarkan akibat dari sakit hati? Apa yang Anda lakukan jika klien bertanya tentang kondisi, sedangkan contoh pertanyaan mini tour adalah, dapatkah Anda jabarkan apa yang terjadi jika seorang kolega atau teman mempertanyakan keadaan? Itu mini tour. Pertanyaan dalam penelitian kualitatif saya dapat mungkin tidak bersifat mengarahkan, tetapi lebih bersifat berpedoman pada area yang diteliti. Peneliti mengutarakan pertanyaan sejelasnya dan menyesuaikan pada tingkat pemahaman partisipan. Pertanyaan yang ambigu menghasilkan jawaban yang ambigu. Makanya jangan buat pertanyaan yang ambigu. Nanti akan menghasilkan yang ambigu juga. Pertanyaan double harus dihindari. Jangan sudah ditanya di awal, ditanya lagi di akhir. Ya. Kemudian, menurut Devers dan Frankel, ada faktor yang mempengaruhi derajat, struktur, atau jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang faktor yang pertama adalah tujuan penelitian. Bila penelitian lebih bersifat eksplorasi, ya, kalau itu bersifat eksplorasi atau pengujian untuk menemukan atau menghaluskan teori dan konsep, yang tepat dipertimbangkan adalah protokol yang sangat berakhiran terbuka. Jadi kalau nanti penelitian kita itu eksplorasi, terjadi pengujian teori, maka kita harus berakhiran terbuka, artinya open-ended. Open-ended artinya penelitian kita itu terbuka untuk diteliti lagi, open-ended. Kalau penelitian kita terbuka, eksplorasi tadi ya, maka ini akan open-ended. Nah, faktor yang kedua adalah luasnya pengetahuan sebelumnya yang sudah ada tentang subjek. Misalnya suatu konsep yang telah ada dan digunakan secara luas di dunia. Sejauh mana penerapannya di Indonesia? Yang kedua. Dan yang ketiga, sumber tersedia, terutama waktu subjek dan jumlah serta kompleksitas kasus. Itu faktor derajat pengukuran atau struktur atau jenis instrumen dari penelitian.
atau apa namanya penelitian dari kualitatif itu ya, ada dari faktor tujuan, ada faktor luasnya pengetahuan, dan yang ketiga faktor sumbernya tersedia banyak. Dan yang terakhir, persetujuan dengan wewenang dengan penyandang dana. Kalau dananya banyak, maka penyelidikan kita semakin bagus. Nah, kemudian kita belajar soal bentuk pertanyaan dalam wawancara. Nah, bentuk pertanyaan dalam wawancara itu tadi harus berkaitan dengan pengalaman atau perilaku. Baru yang kedua berkaitan dengan pendapat atau nilai. Bagaimana, tadi pertama bagaimana pengalaman. Atau yang kedua bagaimana pendapatmu atau apa penilaianmu. Lalu yang ketiga bagaimana perasaanmu. Lalu yang keempat bagaimana pengetahuanmu. Lalu yang kelima berkenaan dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba, apa yang dirasa, dan apa yang dicium. Lalu yang terakhir pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Nah, inilah unsur-unsur yang harus kalian susun nanti dalam membuat pertanyaan. Harus ada unsur ini. Kemudian pedoman wawancara. Bagaimana pedoman wawancara? Agar wawancara berjalan dengan efektif dan sesuai dengan rencana yang disusun, maka peneliti harus menyusun pedoman wawancara sebagai pandu jalannya wawancara. Dan manfaat dari pedoman wawancara itu antara lain proses wawancara berjalan sesuai dengan rencana. Prosesnya itu ya, ini prosesnya. Kemudian dapat menjaring jawaban informan sesuai dengan kehendak peneliti. Kemudian memudahkan peneliti untuk apa? Mengelompokkan data yang diperlukan. Lalu peneliti lebih berkonsentrasi dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang kelima, mengantisipasi adanya pertanyaan yang lupa. Supaya jangan lupa kita buatlah pedoman. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan wawancara. Harus kita sadari itu ada kelebihan, kekurangan dari proses wawancara. Apa rupanya kelebihan wawancara dalam mengumpulkan data? Yang pertama, memperoleh respon yang tinggi dari informan. Jadi ada respon yang tinggi dari informan. Jika dibandingkan dengan kuesioner. Kuesioner itu kan tidak ada responnya, hanya dia kembalikan begitu saja. Tapi kalau wawancara kan kita lihat responnya, jawabannya. Kemudian dapat memperjelas maksud pertanyaan. Bisa diulang, dijelaskan lagi. Karena kita langsung berhadapan dengan informan itu. Kemudian dapat sekaligus melakukan observasi. Jadi kita wawancara sekaligus observasi. Kemudian bersifat fleksibel. Wawancara itu bersifat fleksibel. Penelitian kita misalnya seperti ketika wawancara ada perubahan, kita juga bisa rubah langsung. Dapat mengulang pertanyaan untuk membuktikan jawaban. Kemudian dapat menggali informasi. Ini kita dapat menggali informasi. Yang baik yang bersifat nonverbal. Kemudian dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas. Tiba-tiba ada pertanyaan, kita bisa buat. Kalau yang kuesioner kan nggak bisa lagi. Kita rubah. Kemudian dapat dipastikan untuk mendapat jawaban. Pasti kita dapat jawaban. Setiap pertanyaan pasti dapat jawaban. Kemudian dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan. Baik pertanyaan langsung, pertanyaan essay, pertanyaan banyak. Baru mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleksitas. Kita jelaskan, maka mereka mengerti. Ini beberapa kelebihan daripada wawancara. Tetapi kita harus sadari juga ada kelemahannya. Apa kelemahan daripada proses wawancara? Dia memerlukan banyak
waktu dan biaya. Jadi kita harus pergi, kita harus bawa oleh-oleh, makanan, minuman sambil bicara, minum kopi misalnya, makan gorengnya, membutuhkan waktu dan biaya. Baru faktor subjektivitas peneliti dalam menangkap makna melalui wawancara sangat tinggi. Jadi subjektivitas kita memang sangat tinggi karena kita mengarahkan tadi supaya mereka menjawab pertanyaan kita. Lalu kemudian dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai karena seolah-olah kita sudutkan dia sehingga yang kita wawancarai itu merasa tidak nyaman. Kemudian tidak terdapat standar model pertanyaan karena kita kan ada yang terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Tidak ada standar pertanyaan. Kemudian sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai. Ini yang persoalan. Capek kita mencari siapa yang mau diwawancarai. Gak ada yang bersedia. Nggak tahu aku itu, nggak tahu aku. Itu kelemahan daripada bentuk wawancara. Kemudian kita akan belajar soal penyelidikan dan penetapan data. Nah, setelah kita melakukan wawancara, maka kita harus melakukan penyelidikan atau istilah lain saya katakan di sini ada evaluasi. Evaluasi. Nah, bagaimana penyelidikannya? Selama wawancara, peneliti menggunakan pertanyaan petunjuk, prompts, dan atau penyelidikan problem. Ini membantu mengurangi kecemasan peneliti dan partisipan. Ya, tujuannya penelusuran untuk menguraikan arti dan alasan atau alasan. Nah itu kalau kita penyelidikan dan penetapan itu. Nah, pewawancara dapat menindaklanjuti poin tertentu atau kata tertentu yang diungkapkan partisipan. Partisipan dengan lancar akan menceritakan tentang suatu kisah, merekonstruksi pengalamannya, insiden, atau perasaan mereka yang mereka alami. Ada juga prompt non-verbal, mungkin lebih bermanfaat. Ada juga prompt dan probe yang menolong tujuan wawancara itu. Nah, sebenarnya keterampilan yang diadopsi dalam konseling yang telah dimiliki konselor akan mempermudah melakukan hal ini. Kalau pendidikan konseling, ya, tapi juga kalau pendidikan guru agama Kristen juga bisa. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana prosedur membuat wawancara. Nah, Creswell menjelaskan tahapan-tahapan membuat wawancara. Yang pertama, identifikasi dari para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. Jadi harus kita identifikasi siapa yang harus kita wawancarai. Baru tentukan jenis wawancara. Tadi ada yang tidak berstruktur, semi berstruktur, dan terstruktur. Lalu siapkan alat perekam, misalnya mic, kalau sekarang handphone ya, ada di handphone. Kemudian cek kondisi perekam kita, apakah masih berfungsi atau tidak. Susun protokol wawancara, itulah tadi buku pedoman. Kemudian tentukan tempat wawancara. Kemudian berikan penjelasan, persetujuan, inform konten, inform konsennya, persetujuan dan penjelasan. Kemudian selama wawancara sesuaikan dengan pertanyaan. Lengkapi pada waktu tersebut mungkin atau jika mungkin hargai partisipan. Tadi ucapan terima kasih. Lalu yang terakhir ialah evaluasi wawancara. Setelah kita menyelesaikan wawancara, maka kita harus melakukan evaluasi. Tahapan evaluasi wawancara sangat simpel. Peneliti hanya memeriksa apakah seluruh pertanyaan telah dijawab atau adakah yang terlewat.
pemeriksaan ini tidak hanya pada aspek kuantitas, tapi juga pada aspek kualitas. Lalu kesimpulan, wawancara terdiri atas 3 tahap, yaitu perkenalan untuk membangun hubungan saling percaya. Kedua adalah tahap terpenting tentang data, pengumpulan data. Kemudian yang ketiga ialah respon partisipan atau konfirmasi adanya informasi tambahan. Meskipun wawancara hal yang biasa, namun pada penelitian kegiatan ini dengan percakapan sehari-hari itu menemukan kesulitannya karena berbeda dengan percakapan sehari-hari. Maka diperlukan prosedur supaya wawancara itu boleh berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti materi yang saya sampaikan ini akan saya kirim ke kita dan juga rekaman pertemuan kita ini. Ada pertanyaan kira-kira? Sampai di sini. Apakah cukup jelas apa yang saya sampaikan tadi? Cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya pikir sampai di sini dulu diskusi kita dan pembelajaran kita. Kita akan jumpa minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan tutup pertemuan kita. Silakan Ferdinand menutup dengan doa. Baik Pak, teman-teman dan Bapak dosen, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah memberkati kami dari awal sampai akhir perkuliahan kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan kelas ini Tuhan, berkatilah kami satu sama lain. Berkatilah Bapak dosen kami Tuhan, dimanapun dia berada. Berilah dia panjang umur, sehat selalu, serta murah rezeki Tuhan, supaya dapat menikmati Tuhan hidup keluarganya sendiri ya Tuhan. Itu juga kami mahasiswanya Tuhan, berilah kami kebijaksanaan supaya kami bijaksana selalu dalam melaksanakan kegiatan kami Tuhan. Ya Tuhan, sungguh banyak dosa yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, karena ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami tidak terhalang oleh kasih karunia-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik ya. Selamat sore bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Horas Yehobu menjujua. Terima kasih Pak. Salam Pak.